Bapak Ibu, Saudara, mari kita persiapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan janji-Mu yang senantiasa menopang setiap kehidupan kami Bapak. Tak ada satupun di dunia ini yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Bahkan apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tak ada satupun yang dapat menggantikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan hamba taburkan Tuhan, firman yang akan hamba sampaikan benar-benar memiliki kuasa, dan firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Iya. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Iya, haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus di mana pagi ini kita masih boleh bersekutu kepada Tuhan, kita masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kita masih boleh bersama-sama berkumpul ya walaupun by Zoom ya kan, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita saat ini mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Ayat ini mungkin sudah hal biasa dalam kehidupan kita, tetapi pagi ini kita mau belajar kembali akan kebenaran firman ini. Sudah menemukan semuanya Bapak Ibu teman-teman? Haleluya. Ya, kita mau baca bersama-sama firman ini. Sebentar kita buka mute kita. Kita mau sama-sama diberkati firman Tuhan ini. Yuk, kita buka mute sebentar Bapak Ibu. Kita mau baca bersama-sama. Dengan hitungan ketiga kita akan membaca. 1, 2, 3 ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk Luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan diri di hadapan anak manusia. Haleluya. Silakan dimute kembali. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini ya sekali lagi saya akan bacakan bagi kita. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu, saya dan Bapak Ibu saudara yang terkasih beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Iya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita sepakat bahwa hari-hari ini adalah masa di mana dalam masa penantian. Amin. Ya. Bahwa kita itu sedang menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Ya. Bahkan ada beberapa hamba-hamba Tuhan mengatakan ya, serta menghubungkan beberapa dengan apa yang terjadi pada saat ini, dengan apa yang kita alami pada saat ini, ketakutan-ketakutan yang kita alami pada saat ini, ya. Ini merupakan sebagai tanda-tanda bahwa tanda-tanda akhir zaman, ya. Misalnya dalam penggunaan chip, ya, dengan bencana alam, bahkan merebahnya ya. Bahkan dengan terjadinya COVID-19 pada saat ini, itu merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Ya. Satu hal yang pagi ini kita akan sepakat bahwa apa yang terjadi pada saat ini semuanya sudah ada dalam firman Tuhan. Haleluya. Dan saat
ini itu adalah masa penggenapan apa yang ada dalam firman Tuhan, apa yang ada di dalam Alkitab kita. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, renungan ini juga merupakan bagian ya dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-38 di dalam satu perikop ini ya, di mana ini merupakan permulaan penderitaan ya. Ayat ini merupakan bagian daripada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-38. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ayat ini juga sangat paralel, ada hubungan erat dengan dalam Matius pasal yang ke-24 sampai yang ke-25 dan juga Markus pasal yang ke-13 ayat 3 sampai yang ke-13. Ini merupakan tanda-tanda ya akhir zaman. Tanda-tanda bahwa hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Ya. Sehingga di dalam ayat yang ke-36 kita diajarkan untuk berjaga-jaga. Ya. Ada dua kata kunci yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini. Yang pertama adalah untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga Bapak Ibu saudara yang terkasih dikatakan dalam bahasa aslinya adalah agrupneo, atau berasal dari kata agrupnosin, ya, agrupnete, yang artinya ya bersiap, berjaga-jaga. Kalau di dalam King James Version dikatakan adalah ready to be sleepless, keep awake, ya, keep awake, bangun, ya, tidak tertidur dan tetap terjaga. Tetap berjaga. Jadi kata berjaga-jaga ini sangat mendalam Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kita sebagai umat-umat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat-umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya, kita senantiasa untuk berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Sebab hari Tuhan sudah semakin mendekat. Kita tidak tahu ya kapan hari Tuhan itu akan tiba. Kapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan datang. Tapi kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-21, di mana di sini tanda-tandanya ya bahwa hari-hari ini sudah digenapi dalam pada saat ini Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ya. Kok nggak ada suara? Seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen di dalam perlombaan iman kita juga harus tetap berjaga-jaga, like a police, like a security, seperti seorang polisi, seperti seorang security yang di mana dia tetap berjaga-jaga ya selama 24 jam. Ya. Demikian juga kita sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan, anak-anak kesukaan Tuhan, kita mau siap siaga. Dengan demikianlah hidup kita lebih berhati-hati lagi juga dalam bertindak. Di dalam kehidupan kita lebih penuh dengan kesadaran, ya, dengan mempertimbangkan ya sebelum melakukan perbuatan. Di dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan sesuatu, kita juga mempertimbangkan, kita juga memikirkan apakah yang kita lakukan itu adalah benar. Ya. Di dalam ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana caranya kita harus berjaga-jaga di dalam pasal yang ke 34 ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Ya, di dalam ayat 34 dikatakan kita untuk berjaga-jaga, pertama kita harus menjaga hati kita. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Ya, karena di dalam hati kita terpancar satu kehidupan. Ya, di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita yang pertama sekali kita harus jaga
Karena di dalam hati kita terpancar kehidupan. Bahkan di dalam hati kita, jika kita ingin melakukan sesuatu, jika ingin kita bertindak, pasti kita mempertimbangkan dulu kan di dalam hati kita. Demikianlah firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga hati kita. Ya, karena hati ini hal yang sangat penting juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jika kita juga menyimpan sesuatu, kepahitan, ya, itu juga akan tersimpan di dalam hati kita. Kita mengingat kesalahan orang lain, itu juga akan tersimpan di dalam hati kita. Makanya pada pagi ini kita diingatkan untuk senantiasa menjaga hati kita, supaya hati kita jangan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, hal-hal yang membuat hidup kita menjadi tidak ada sukacita, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ya. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk harus berjaga-jaga? Yang kedua adalah menjauhkan diri kita dari segala hal duniawi. Ya, dalam ayat 34b dikatakan ya. Dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam yang kedua ini maksudnya adalah kita tidak jangan menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang di dunia. Memang kita masih memerlukan apa yang ada di dunia ini. Kita masih perlu untuk bekerja, kita masih perlu untuk makan, kita masih perlu untuk sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita dikatakan untuk tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi kita harus menyibukkan diri kita dengan ada perkara-perkara yang ada di surga, yang ada di atas. Ya Bapak Ibu saudara yang terkasih, kenapa? Karena hal-hal yang ada di dunia ini itu hanyalah sementara. Itu semuanya akan lenyap, dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, dunia ini akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Dan hal-hal yang ada di dunia ini akan segera berakhir, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ya, ngengat akan memakannya. Ya, tetapi ketika kita memikirkan hal-hal yang ada di atas, itu adalah tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan. Iman kita semakin diteguhkan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, teman-teman, hal yang ketiga, bagaimana caranya kita harus berjaga-jaga, kita harus siap sedia setiap saat. Ya, ayat 34C dikatakan, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu, seperti suatu jerat. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, Alkitab menuliskan kita berjaga-jaga supaya hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan tidak jatuh secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita seperti suatu jerat. Ya. Tetapi apa? Kita siap sedia. Kita dapat melewati setiap hari Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata kunci yang kedua adalah kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa atau prayer di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus membangun hidup kita kepada Tuhan, membangun hidup kita dengan keintiman kepada Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, seperti yang sudah kita lakukan pada hari ini, pada pagi ini, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita senantiasa berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan bukan hanya di gereja saja, tetapi kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa. All the time, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga hubungan kita kepada Tuhan senantiasa semakin melekat. Ya Bapak Ibu saudara terkasih.
Kalau tadi malam hambanya Bapak Ifrianto yang mengatakan kita berlindung kepada Tuhan. Pada saat ini saya juga mengatakan kita harus berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kita, hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak jatuh ketika hari kedatangan Tuhan semakin sudah datang, sudah tiba waktunya. Kita tidak jatuh ke dalam jerat maut. Haleluya. Tetapi ketika kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Amin. Kita memperoleh mahkota kehidupan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yuk mari kita senantiasa membangun hubungan kita. Mengapa kita harus membangun hubungan kita kepada Tuhan? Karena agar kita di dalam firman Tuhan ini dikatakan kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh kemampuan dari Tuhan. Untuk apa kita bertahan sampai pada akhirnya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Iya Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman ini berkata, lagu pujian ini berkata, sampai akhir hidup kita mau melayani Tuhan. Sampai akhir hidup kita mau berdoa, menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, kita bagaikan seperti ranting, seperti pohon, ya ranting yang tidak berada di dalam pohonnya, maka ranting itu akan menjadi layu, ranting itu akan menjadi kering. Ya demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara yang terkasih, maka hati kita akan terasa kering, hidup kita akan terasa kering. Kita tidak akan memperoleh sukacita dalam kehidupan kita. Tapi jika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, kita memperoleh sukacita. Ada damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Ya, firman Tuhan pada saat ini yang boleh menguatkan kita di dalam penantian Tuhan. Ya, sudah semakin mendekat ini. Mari Bapak Ibu saudara terkasih. Yang pertama kita harus berjaga-jaga. Dalam hal apa? Dalam hal kita menjaga hati kita. Yang kedua, menjauhkan diri kita dari segala hal duniawi. Yang ketiga, kita siap sedia setiap saat. Dan yang kedua, ya, selain berjaga-jaga, kita harus berdoa kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Sehingga ketika hari Tuhan sudah datang, Bapak Ibu saudara terkasih, kita didapati setia. Kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya memberikan sedikit kesaksian dalam kehidupan saya. Ya, apa yang sudah saya alami kemarin ya. Mungkin Bapak Ibu saudara yang terkasih ada yang percaya atau tidak percaya dengan apa yang saya saksikan ini. Kemarin itu ya kami dari STT Tribakti kami ada doa puasa, tetapi saya pribadi doa puasa juga, tetapi saya tidak ikut berdoa bersama teman-teman. Saya berdoa di kamar. Nah, selesai berdoa kami ketika selesai doa puasa, ya saya istirahat. Nah, setelah waktu istirahat itu saya mimpi Bapak Ibu saudara terkasih, ya di dalam mimpi ini ya bahwa saya itu seperti itu berada di suatu tempat yang sangat indah, ya. Saya mengatakan bahwa tempat itu adalah seperti surga, seperti itu ya Bapak Ibu saudara terkasih. Saya melihat tempat itu sangat indah, sangat penuh damai sejahtera, sangat nyaman seperti itu ya. Dan tidak ada di dunia ini, ya. Ketika saya melihat itu, saya berada di tempat itu, ya, saya mendengar ada suara yang mengatakan bahwa hari Tuhan sudah semakin mendekat. Ya, kita diajarkan, ya kita diminta untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan datang, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan yang kali kedua itu kapan waktunya. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, bagi saya dan Bapak Ibu semuanya,
Di dalam mimpi saya dikatakan kita harus bersiap sedia. Kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kita harus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sehingga ketika hari Tuhan datang, kita didapati setia. Ya, mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita mengubah setiap kehidupan kita. Kita mengubah setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh meneguhkan kehidupan kita, dan di dalam kehidupan kita, kita senantiasa boleh berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupan kita. Haleluya. Terpujilah nama